Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Oke, sesuai dengan judulnya, saya akan memberikan rekomendasi juga tentang browser mana sih yang tidak lelet ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah mengetahui Tor browser, berarti teman-teman sudah memakainya gitu, atau ada yang sudah praktek. Dan untuk di Indonesia, karena kualitas jaringan atau internet kita nggak terlalu kencang, dan dia itu menggunakan Tor browser ini menggunakan semacam blockchain, jadi dibutuhkan sinyal yang bagus lah gitu untuk memutar change-nya ke user-user yang lain gitu. Oke, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan salah satu browser yang teman-teman bisa gunakan, yaitu yang bernama Brave browser. Jadi browser ini ada keuntungannya juga gitu untuk teman-teman. Pertama itu adalah menjamin ya untuk tidak seperti browser lain gitu. Jadi dia sekelas dengan si Chrome, tapi ini berbeda gitu. Oke, apa itu browsernya? Yaitu Brave. Jadi di sini ada tulisan, kita bisa overview aja karena saya saya malas install aja sih. Tapi nantilah kita coba install. Jadi browser tiga kali faster dan Chrome 3 kali faster. Jadi dia 3 kali lebih cepat dari si Chrome, itu si Brave browser ini. All we know that what's wrong is a user access to the web actively, then data is sold to the biggest bidder. Internet giants grow rich while publishers go out of business. On the entry system is rife with a fraud. Jadi ya, ketika kita mengakses sebuah website itu banyak aja, kayak misalnya admin websitenya itu atau orang yang membuat website dengan tujuan tertentu, dengan mengetahui bahwa di setiap browser itu juga terbuat dari program, dan ketika mereka tahu bahwa versi browser kita itu apa dan kerentannya apa, mereka bisa menyimpan script di website mereka, script berupa JavaScript atau apalah gitu, yang bisa kita bisa terjangkit ke situ gitu. Jadi browser kita nih memiliki kerentanan di situ, dan ketika kita masuk website itu, di website itu sudah terbinding atau terembed sebuah script yang berbahaya. Jadi langsung kita bisa kena gitu. Jadi data-data kita yang ada di browser kita itu bisa kena gitu. Terus kalau kita lihat nih, baru merintis ya, saya mengenal browser ini baru-baru aja, baru merintis, jadi saya juga belum tahu. Oke, di sini ada firewall dan VPN. Kita coba cek secara ini ya, secara tampilan menarik. Banyak pertanyaan di sini. Jadi Brave firewall plus VPN, block tracker across all apps, secure all connection, fast and unlimited up to 100 Mbps, 24 for 7 support. Apa nih? Prevent authorized tracking and secure user data through the user entry device, unlike many browser of VPN which must. Jadi intinya browser ini ada semacam fitur VPN-nya yang mengamankan kita dari orang yang berusaha untuk men-tracker kita. Dari mana caranya seperti itu? Ya, browser ini sudah dilengkapi dengan semacam program yang bisa mengetahui bahwa apa sih yang keluar dari browser ini, apa sih traffic yang ada dalam HP ini gitu. Ketika traffic itu sudah diketahui bahwa traffic itu mengirimkan alamat lokasi kita, maka si Brave ini akan memblok dia gitu. Fitur list, jadi ada shield ini, ad blocking, fingerprint printing preference, cookie control, HTTPS upgrading, terus block script. Nah, ini saya bilang tadi
per site, setting, configurable, global, self default, terus Brave reward. Jadi ketika kita menggunakan Brave ini, kita akan dikasih reward, yaitu earn by viewing private edge. Tip your favorite creators, contribute monthly to site, auto contribute to site, verify with uphold and move fund in and out of your wallet. Jadi bisa kita transfer ke wallet kita, mau ke Binance kah, kemana, kayak yang penting kan. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau Brave ini dia menggunakan sistem crypto ya. Untuk rewardnya ada cryptonya Brave. Become a verified creator and start earning BAT ya, from tip contribution. BAT itu apa? Kalau nggak salah ini dari Thailand kayak. Crypto bukan. Basic attention token price ada sih di Indodax, kan sudah listing atau di Binance, tergantung kalian mau keluarinnya kemana. Terus address bar, nah, ini biasa sih. Security, nah ini yang penting nih, semua browser punya semuanya, cuman untuk pertahanan diri itu kadang diabaikan, padahal itu sangat penting. Kalian pernah nggak sih kayak berpikir bahwa ketika kalian belanja online terus pakai browser, terus ada orang yang memantau kalian, itu kan ngeri banget. Ketika terjadi pengeluaran, kayak misalnya pengeluaran dari bank kalian, baru dari situ kalian menyalah-nyalahin bank, itu kan ya agak aneh gitu. Terus yang security, clear browsing data, build in password manager, form outfill, control content access to full screen presentation, control site access to autoplay media. Nah jadi ini autoplay biasanya kalau Adobe yang biasanya untuk di browser itu sangat berbahaya gitu. Itu kan ada di Metasploit, itu sangat banyak sangat banyak itu cara melakukan peretasan melalui VLC gitu ya. Terus send do not track with browsing request. Jadi ya ini sebenarnya tadi tidak bisa di track gitu. By fitur iOS only. Jadi untuk Brave Firewall plus VPN ini berbayar gitu. Cuman untuk iOS. Search ini playlist IPVS integration. Ini biasa sih, cuman yang paling penting kan yang mau kita lihat kan ini, yang membedakannya sama yang ini gitu. Oke, apalagi coba saya tes install, kita download aja di sini ya. Kita download di sini, terus kita coba install. Aduh, ngelag sekali. Jaringan saya agak meresahkan. Release channel installation Debian 9 Ubuntu gitu ya, Debian sih. Oke, jadi kita harus menginstal ini. Gampang aja nih, kita tinggal paste, selesai. Jadi saya sertakan linknya ya. Terus kita bisa masuk pakai seperti ini. Saya nggak berharap dia bisa sih. Wah, salah.
Oke, jadi tunggu aja. Memang agak lama ya. Nah, sudah selesai. Tentang echo sudah juga. Nah, sekarang adalah proses pengupdatean. Bagi yang tidak tahu proses apa yang terjadi di sini, bisa cari video saya tentang repository ya. Ada saya tulis parrot repository menggunakan repository Kali Linux di Parrot OS. Nah, sudah banyak penjelasan saya mengenai cara-cara ini. Tuh. Oke, silakan ke sana aja supaya saya tidak banyak menjelaskan. Sudo apt update. Update ke browsernya. Sekarang terlihat di sini sih sudah aman ya, karena sudah keyringnya sudah kita install, sudah kita kopikan di komputer kita, terus komputer kita melakukan request ke dalam servernya Brave ini, jadi aman ya. Kenapa bisa dinyatakan aman? Karena fingerprint atau semacam tanda tangan yang sudah disediakan Brave ini sudah kita punya, jadi kita bisa masuk pakai itu. Kita tinggal menunggu proses updateannya dan melakukan instalasi. Dan cobalah kita buka kan, kita review secara ini. Sudo apt install Brave. Nah, browser beta. Ini perlu teman-teman ketahui bahwa untuk instalasi jangan mengikuti saya, karena saya menggunakan Debian ya. Apa namanya? Aduh, mana lagi benda itu? Karena saya menggunakan Debian, jadi ya disesuaikan aja. Misalnya kalian pakai Fedora kan tidak mungkin apt, pasti DNF. Terus kalau open source zipper apa segala, zipper namanya kan. Kalau Debian kalian harus menyesuaikan. Oke, paham ya. Ini untuk browser aja sih, untuk aplikasi Kali. Nanti di nextnya kita akan bahas tentang reverse engineering ya. Jadi tetap lihat di sini, ini akan saya bahas terus. Banyak sekali yang akan saya bahas, jadi teman-teman harus stay di sini nonton video yang saya buat. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah. Kemaksaan gitu. Oke, greeting database. Backend browse. Nextnya kita akan berbicara tentang micro ya, terus tentang review Metasploit akan saya buat ke depannya. Oke, di sini sudah ini ya, sudah terinstall. Kita bisa cari aja di menu Brave. Wait, nggak ada. Kita carinya di sini, internet. Brave, nggak ada. Ada? Kok aneh? Sebentar ya, pasti ada. Di mana kau sembunyi? Nah, mungkin dia harus di refresh dulu biar kita masuk ke application apa enggak. Kita cek dokumen Brave browser. Oke.
ternyata ada ya. Jangan pakai root katanya. Welcome to Brave. Then sure to be best privasi online consider. Oke. Langsung masuk aja. Nah, ini adalah tampilannya. Responsif nggak dia? Lumayan. Kita cek dengan agak ngelek kalau si ini, kalau si Chrome ya sih, ini nggak makan RAM sih. Nah, ini BAT nya. Oke, ini adalah tampilannya ya. Saya nggak tahu mau bahasin apa, cuman perbedaannya ya di sini ada walletnya. Sudah tulisan wallet, crypto walletnya. Oke, jadi ya ada plusnya juga kalian menggunakannya. Oke, fitur-fiturnya sudah kita bahas di websitenya. Jadi untuk tampilannya kalian nikmati sendiri. Intinya ini bisa diandalkan lah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus di share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama gitu. Kedepannya saya akan membahas tentang reverse engineering, buffer overflow, banyak sekali, networking juga banyak. Oke, jadi teman-teman semua bisa stay untuk melihat tutorial selanjutnya. Oke, see you in the next video. Keep fighting, keep safety.